Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapaknya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, kita seringkali mendengarkan firman ini lalu dianggap bahwa Tuhan itu membawa pertentangan, artinya itu peperangan di dalam kehidupan ini. Salah besar. Sebabnya Tuhan menginginkan supaya Dia melemparkan api ke bumi, yakni supaya orang dalam mengimani Tuhan itu memperlihatkan nyala yang bernyala-nyala. Maka simbol Roh Kudus adalah lidah-lidah api, nyala api, semangat yang ada. Dan di dalam semangat yang menyala itu diharapkan senantiasa ada di dalam diri orang-orang yang mengikuti Dia. Dia melemparkan api ke dalam dunia ini atau bumi ini, dan Tuhan menginginkan api itu tetap menyala. Semangat itu tetap menyala. Dan di sini kita bisa melihat kalau demikian, ternyata kita bisa menafsirkan secara positif juga sabda Tuhan ini, bahwa api yang menyala harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya akan Kristus. Dan kalau api yang menyala-nyala itu berarti semangat orang di dalam menerima sabda, menerima firman dan melakukannya, ini ada jaminannya. Lalu kalau sekarang aku tidak membawa damai di bumi ini, maksudnya adalah pertentangan di dalam batin kita. Ikut Tuhan atau tidak? Antara itu, antara suara setia atau tidak, taat atau tidak, ada pertentangan di dalam hati ini. Dan dalam pertentangan itu konsekuensinya, kalau ini adalah mata yang baru kepada keluarga yang tadinya itu belum mengenal Tuhan, pasti akan membuat orang yang mengikuti Tuhan akan bertentangan dengan orang-orang yang ada di rumah, di sekitar mereka. Jadi pertentangannya bukan karena konflik dalam arti perang, enggak. Namun ini konsekuensi dari mengikuti Tuhan. Jadi konsekuensinya adalah dia akan bertentangan dengan banyak orang. Bahkan orang-orang itu bukan orang yang jauh, tapi orang yang dia cintai pula. Konsekuensi mengikuti Tuhan. Bahkan orang yang sama-sama Katolik pun itu seringkali konflik. Nah, saya sendiri mengalami pada waktu mau untuk masuk seminari, konflik juga, bertentangan dengan bapak saya juga. Pada waktu itu kan pertentangan yang artinya konsekuensi dari pilihan kita. Nah, pilihan, setiap pilihan mengandung satu konsekuensi, apalagi pilihan iman akan Tuhan. Maka dengan itu kita disiapkan oleh Tuhan supaya kita mampu untuk melewatinya. Supaya apa? Supaya orang yang dipanggil oleh Tuhan ini berani melangkah. Karena kadang-kala ada orang yang dipanggil, orang yang tertarik akan Tuhan, mereka takut melangkah. Takut memutuskan. Kenapa? Karena mereka pertama punya dalih untuk menghormati orang tua, menghormati budaya setempat, menghormati tradisi yang sudah dihidupinya, sehingga tidak berani untuk menanggung konsekuensi sebagai pengikut Tuhan. Seolah-olah dia menjadi pengikut Tuhan hanya anonim saja. Tidak berani melangkah untuk misalnya menjadi katekumenat atau melangkah yang lain-lain. Nah, dengan demikian kita kembali diingatkan supaya kita kalau sudah mengikuti Tuhan,
kita konsekuen dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada. Nah, sekarang kalau demikian, kalau kita konflik misalnya berbeda pendapat, saling bertentangan satu sama lain, Tuhan sendiri menasihatkan di nasi yang lain supaya kita tidak memperparah dengan membuat kekerasan. Tidak. Namun Tuhan sendiri sudah mengajari kepada kita, biarlah roh yang ada di dalam kita ini menggerakkan kita supaya kita bisa berbicara dengan baik, sehingga apa yang kita omongkan ini tidak menyinggung orang, walaupun tidak membuat orang senang, tetapi tidak menyinggung orang semakin dalam, dan kita tidak melakukan dosa. Nah, maka dengan demikian, sabda ini memperkuat kita supaya kita tetap teguh setia. Sehingga sabda ini juga menguatkan misalnya santo, santa, beato, beata yang berani untuk menjadi martir di hadapan Tuhan. Karena mereka berani untuk bertentangan dengan pemimpin pemerintahan pada waktu itu, atau orang yang punya kuasa, orang yang punya senjata. Mereka tidak takut karena ada roh yang ada di sini yang senantiasa menyala-nyala dan tidak takut untuk melangkah. Karena ini konsekuensi iman untuk melakukan kebaikan Tuhan, untuk melakukan kasih Tuhan, untuk menuju kepada kebenaran sejati. Selamat merenungkan.